Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi dua fitur baru yang ada di PMM. Dan ini apabila kita mengetahuinya akan sangat membantu dan sangat-sangat bermanfaat sekali buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun PMM. Karena PMM ini didesain oleh Kemendikbud sebagai super apps, di mana di dalamnya ada pelatihan, ada bukti karya, perangkat ajar, asesmen, dan banyak hal yang lainnya. Bahkan yang terbaru itu adalah SKP ya. Jadi pengelolaan kinerja itu sudah ada di PMM juga yang nantinya akan terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi guru itu akan banyak dipermudah. Nah, di sini ada dua fitur baru yang ini akan sangat bermanfaat apabila kita mengetahuinya lebih awal. Dan fitur ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan PC atau laptop ya. Jadi fitur ini kalau di aplikasi yang ada di PMM yang diinstal di handphone itu biasanya tidak muncul karena saya sudah coba dan ternyata memang tidak muncul. Nah, fitur-fitur tersebut yang pertama itu adalah LMS. Nah, ini ya. Namun LMS ini belum kita bisa buka karena kita harus terdaftar dulu dalam satu pelatihan yang diadakan Kemdikbud dengan menggunakan LMS ini. Dan ada kabar bahwa nanti untuk PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini akan menggunakan fitur LMS ini nih. Jadi LMS ini akan diaplikasikan digunakan untuk mengakomodir mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi jangan khawatir, nanti yang terundang akan otomatis bisa mengakses LMS ini ya. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya dan insya Allah dalam waktu dekat. Barangkali di bulan Mei atau paling telat itu di bulan Juni nanti. Itu fitur yang pertama ya. Nanti barangkali ini belum bisa digunakan, tapi ada satu lagi fitur yang kita bisa gunakan. Nah, apabila kita menggunakan perangkat PC, di sini akan terlihat ada yang namanya diskusi dengan asisten guru. Nah, ini adalah fitur yang hampir mirip dengan ChatGPT. Ya. Jadi dengan fitur ini dia itu terintegrasi dengan program yang ada di ChatGPT. Jadi bisa membantu guru untuk membuat sesuatu apapun yang diperintahkannya. Kita coba langsung. Nah, kita klik saja. Nah, maka akan muncul di sini ya, seperti ini. Ya, hampir sama dengan ChatGPT. Nah, ingat ketika kita membuat sesuatu atau kita menginginkan si asisten guru ini membuat sesuatu, buatlah perintah yang spesifik. Misalkan gini, saya akan buat perintah yang spesifik terkait dengan modul ajar. Buatlah modul ajar bahasa Inggris kelas 7 materi introduction. Nah, ini saya kira sudah spesifik yang modul ajar untuk kelas 7 materinya introduction. Nah, kita klik enter. Oke, berarti kita klik ini. Oke, ini masih meloading. Nah, ini sudah mulai muncul nih. Nah, ini hampir mirip sekali dengan ChatGPT. Nah, kan kelebihannya kita bisa dengan mudah membuat modul ajar yang kita inginkan dan kita tinggal modifikasi aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Nih, bahkan sampai detail sekali nih. Kita lihat dari atas nih.
Ini tadi saya perintahkan buatlah modul ajar. Nah, ini kan langsung ada identitas modul ajar, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Berarti ini untuk satu kali pertemuan. Nah, ini selanjutnya pemahaman, sarana prasarana, langkah, pendahuluan, kegiatan inti. Di sini ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, penutupan. Assessment. Nah, ini capaian pembelajaran. Jadi tergantung eh, perintah yang kita buat. Kita coba lagi buat lagi yang lainnya. Buatlah soal assessment non kognitif kelas 7 sebanyak 10 soal. Apakah dia mampu? Nah, nanti saya akan review juga apa sih yang menjadi kelemahan dari eh, ChatGPT versi PMM ini. Nah, saya pernah menghadiri sebuah seminar yang di dalamnya itu ada Dirjen GTK Ibu Nunuk dan dia mengatakan jauh-jauh hari bahwa nanti akan ada asisten AI di PMM dan nampaknya sekarang sudah muncul tapi ini masih belum ada sosialisasi cara pengaplikasiannya seperti apa dan baru hanya ada notifikasi saja. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kan bisa kita lihat disuruh 10 dia bikin 10. Nah, ini untuk cek konsentrasi. Berapa lama Anda dapat mengerjakan tugas tanpa terdistraksi oleh orang lain? Tadi saya tidak diperintahkan untuk lebih spesifik. Sebetulnya bisa saja kita bikin spesifik, misalkan opsi dengan ada opsi pilihan jawaban A sampai D, misalkan. Itu bisa saja. Jadi ini akan mempermudah guru. Nah, hanya kelemahannya ketika saya coba secara terus berulang, ini ada limit waktunya atau limit instruksinya. Di sini saya sudah menggunakan 2 instruksi. Kemungkinan tersisa itu 3 atau 4 lagi. Nah, setelah itu tidak bisa digunakan digunakan lagi dan harus menunggu sampai hari besok. Jadi di sini ada limitnya. Instruksinya itu ada limitnya, tidak kita bebas mau berapa kali, itu tidak seperti itu. Beda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT kan kita mau ngeinstruksikannya berapa puluh kali, itu tidak ada batasannya. Hanya perbedaannya, kelebihannya antara ChatGPT dan ChatGPT atau asisten guru ini. Kalau asisten guru ini didesain untuk pembelajaran dan ini sudah disesuaikan dengan pembelajaran yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita perintahkan misalkan bikin modul ajar, bikin pretest atau apapun, itu akan menyesuaikan ini kalau saya membaca sistem codingnya, dia itu akan mencari materi-materi yang pertama opsinya itu ada di dalam PMM ini. Kalaupun tidak ada, dia akan mencari dari web-web yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini sistem kerjanya seperti itu. Jadi soalnya kenapa? Ketika saya instruksikan misalkan gini. Saya instruksikan menggunakan bahasa Inggris. Misalkan ya. Please make uh, a dialogue to talk about beach misalkan. Ini saya perintahkan pakai bahasa Inggris. In English. Nah, kita lihat apakah ini bisa muncul atau tidak. Oh, ternyata bisa muncul juga nih. Karena mungkin ini masih berhubungan dengan dialog bahasa Inggris dan materi. Nah, bahkan nah ini saya tadi salahnya itu tidak dibatasi misalkan berapa puluh gitu atau berapa baris, itu bagusnya lebih spesifik. Karena ini terlihat lebih sulit, saya akan instruksikan untuk membuatnya lebih ringan. Make the dialogue simpler for
junior high school students. Coba. Ini kalau tidak salah dia itu ada batasannya. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Oh, wait a minute. Ini malah menjadi berubah jadi bahasa Indonesia. Oh, tadi saya tidak instruksikan dalam bahasa Inggris ya. Oke, jadi itulah fitur baru yang bisa kita manfaatkan. Barangkali kita bisa saja meninstruksikan. Saya coba lagi satu lagi deh. Coba buatlah tes formatif untuk kelas 7 berjumlah 10 soal mata pelajaran bahasa Inggris dengan opsi A sampai D. Nah, ini kita lihat apakah penggunaan saya sudah habis atau masih ada nih kuotanya. Nah, ini sudah mulai muncul, kita lihat. Nah, ini kan mempermudah sekali, lihat. Choose the correct answer. What is the past tense of go? Which word means of the past? Jadi, ini akan mempermudah kita ketika kita istilahnya kepepet, kehabisan materi, kita bisa menyuruh si asisten guru ini untuk bekerja. Ini dari tadi saya sudah instruksikan hampir 5 tapi masih belum habis juga. Ini bagusnya tuh ada juga nih. Cuman ingat kata kuncinya, gunakanlah kata kunci atau instruksi yang spesifik ya. Jadi dia itu paham dan akurat. Seperti itu. Ini sangat bagus sekali nih, bisa membantu kita. Coba saya satu lagi deh. Buatkan permainan kosakata untuk di awal pembelajaran. Coba dia akan apa? Apakah ini? Ah, ternyata ini habis. Anda mencapai batas diskusi harian. Silakan mulai diskusi lagi besok ya. Nah, di sini tadi kalau kita hitung instruksi yang saya buat itu sekitar ada 6 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata hanya 5. Jadi, nah ini sayangnya itu dibatasi ya. Dibatasi. Barangkali ini kalau seandainya bisa tersampaikan ke pihak-pihak terkait, pengelola PMM atau Kemdikbud itu sendiri, kenapa harus dibatasi sampai 5 gitu. Jadi kalau seandainya tidak dibatasi, guru itu bisa mengeksplor lebih karena setiap guru itu memiliki kebutuhan, barangkali 5 cukup atau barangkali ada yang mengajar banyak mata pelajaran dan bahkan banyak hal-hal yang perlu menjadi asisten atau perlu diasisteni, dibantu seperti itu. Ini bagus sekali inovasi dari Kemdikbud, semoga bermanfaat untuk guru-guru dan semoga dengan penjelasan saya ini juga Bapak Ibu sekalian bisa mulai mencoba dan barangkali ide-idenya atau kreativitasnya lebih dari yang saya buat di sini. Jadi silahkan buatlah dan instruksikan sespesifik mungkin supaya lebih akurat dalam pembuatannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semangat terus untuk memperbaiki pendidikan di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.